Ketika mereka berdiri, mereka joget, ya. Kemudian kata Habib Abdurrahman Allah. Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Allahu Akbar. Itu Habib Abdurrahman Senggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah orang-orang yang berdakwah itu sering mengedepankan dongeng-dongeng ataupun cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya. Ini sangat miris sekali ya, kejadian semacam ini. Orang-orang yang disebut ustadz maupun habib maupun kiai, mereka lebih mengedepankan ketika berdakwah itu dengan cerita-cerita yang khurafat ataupun dongeng-dongeng ataupun tukang dongeng. Dan ini jelas-jelas ya teman-teman, karena kalau kita berdakwah ya, itu yang kita kedepankan, itu yang kita sampaikan, itu harus dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Bahkan ada sampai yang menceritakan ya, wali itu terbang sampai menembus atap. Dan ini tidak pernah dikisahkan ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diceritakan oleh sahabat, semisal sahabat Abu Bakar ataupun sahabat Umar, tidak pernah mengisahkan tentang kisah-kisah yang semacam ini. Namun ya, alangkah sedihnya kalau kita melihat ketika di zaman ini orang yang mengaku cucu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengisahkan kisah-kisah yang tidak pernah dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat menyedihkan sekali ya teman-teman ya, fenomena di zaman sekarang ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya akan tampilkan ya mereka ini ketika duduk mereka berdongeng, ketika berdiri mereka berjoget. Inilah fenomena zaman sekarang ini ya teman-teman. Mari kita simak videonya ya. Coba perhatikan ya teman-teman. Ketika mereka berdiri mereka joget ya. Nah teman-teman, ini adalah sebagian kecil ya teman-teman ya yang saya tampilkan, yaitu tentang fenomena dai yang suka berdongeng. Ketika berdiri mereka berjoget, namun ketika duduk mereka berdongeng. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan ketika mereka duduk mereka malah mengajarkan ataupun mengisahkan cerita-cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya dan tidak masuk akal sama sekali ketika dongeng-dongeng ini diceritakan kepada kaum muslimin yang masih awam. Kasihan ya teman-teman ya, sangat miris sekali ini. Seharusnya ya para dai ataupun keturunan Nabi, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ya tentang dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu tentang ya kalaupun mereka itu mau mengisahkan yaitu kisah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang benar-benar itu ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video yang kedua ini ya teman-teman ya, yaitu mereka ketika duduk mereka berdongeng. Coba dengarkan teman-teman dengan baik ya, ini khurafat atau tidak. Mari kita simak ya. Muhammad Maulad Dawila punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Senggap. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulad Dawila, astagfirullah ya teman-teman ya, coba dengarkan ya. Katanya suruh terbang ya sampai atap rumahnya jebol gitu ya. Itu kalau rumahnya itu cor-coran beton ya, bagaimana? Ya mungkin rumahnya ini kalau zaman dahulu mungkin rumahnya ya genteng yang dari
daun-daunan mungkin ya, pelepah kurma mungkin ya, dan mungkin dari daun-daun kurma ya. Ini wali loh teman-teman ya, ini wali, katanya terbang menembus atap. Coba teman-teman ya, mari kita lanjutkan ya. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Katanya. Tapi ya nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Allah. Itu Habib Abdurrahman Senggap. Ini lucu sekali ya teman-teman ya. Masa ya seseorang itu ya, yang katanya ini wali ya, ini bisa terbang sampai tembus ke langit ya, kalau tidak dilarang ya. Subhanallah teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya tidak bisa terbang ya, dengan sendirinya tidak bisa terbang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'rajnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikisahkan itu Isra Mi'raj itu bersama dengan malaikat Jibril ya. Ada sebagian riwayat juga mengisahkan itu menaiki buraq ya, wallahu alam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu sudah jelas memang ini seorang nabi dan rasul. Kita wajib mengimaminya. Berbeda dengan kisah-kisah yang semacam ini. Kisah-kisah semacam ini belum tentu kebenarannya ya. Coba bayangkan teman-teman ya. Coba bayangkan, adakah ya kisah-kisah macam ini diceritakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan pernah ada ya. Ya di zaman-zaman ini nih, cerita-cerita yang semacam ini sangat digandrungi oleh masyarakat yang masih awam ya. Apalagi di Indonesia ini ya, yang suka cerita-cerita aneh-aneh ya, cerita-cerita yang pelik-pelik ya kan, yang aneh-aneh sama sekali ini sangat disukai oleh sebagian orang awam yang belum mengerti tentang agama ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita itu jangan sampai percaya dengan kisah-kisah semacam ini ya. Kita panduannya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bukan kisah-kisah yang semacam ini. Ini kalau didengarkan oleh orang-orang oten ya, orang-orang kafir, ini seakan-akan kok ajaran Islam semacam ini kok tidak jauh beda dengan ajaran saya ya. Nah teman-teman ya, berbeda dengan ya kisah-kisah yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat Nabi itu sangat berbeda. Karena itu memang ya termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisah-kisah ya orang-orang dahulu ya yang kuat tauhidnya sampai diuji, sampai ditidurkan oleh Allah SWT, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ya, yaitu para pemuda ya yang ditidurkan oleh Allah sampai ratusan tahun, 300 tahun lebih ya teman-teman ya. Nah itu baru kita yakini karena memang ada nas di Al-Quran. Dan ada juga kisah-kisah yang dikisahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman coba kita lanjutkan kembali ya. Masya Allah, Habib Rahman Segaf. Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dzikir. Allah. Dari parah ini. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan. Tak, lihat. Tak. Dikira sama si tasbih masih dipakai. Oh, ini jelas-jelas ngibul ya teman-teman ya. Jangan sampai dibohongin ya semacam ini ya teman-teman ya. Tidak ada manfaat sama sekali ya kisah-kisah semacam ini ya. Ada baju berzikir sendiri, adakah tasbih bisa bergerak sendiri? Ini semua ngibul ya. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para dai ini ya ataupun yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdakwah dengan menggunakan metode ini, yaitu menyebarluaskan semua kisah aneh yang dipenuhi dengan kebatilan karena terkesan akan kisah tersebut. Akhirnya mereka dengan mudah berdusta, bahkan dengan tindakan tersebut mereka dapat digolongkan sebagai manusia yang paling pendusta. As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tahzirul Hawas telah menyebutkan beberapa golongan pendusta tersebut. Beliau mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, manusia pendusta yang paling parah adalah tukang dongeng dan pengemis. Mereka itulah golongan yang meminta-minta harta manusia dengan merekayasa berbagai kisah agar diberi sedekah. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.